Dari regulator sendiri bagaimana Pak Anda melihat, penerapan ESG di Indonesia? Apa yang masih dan menjadi gap besar utamanya untuk menuju tingkat yang ideal dalam penerapan ESG yang baik di Indonesia? Kalau tadi Pak ini bilang governance, compliance, penegakan hukum. Kalau dari regulator sendiri seperti apa Pak Anda melihatnya? Oke, baik, terima kasih. Jadi sebetulnya pertama yang harus kita sepakati dulu adalah prinsip yang disebut sebagai polluted space. Jadi kita sepakat nggak bahwa yang berbuat maka dialah yang bertanggung jawab. Jadi sebetulnya ESG ini bukan beban tambahan, tetapi memang kewajiban yang melekat sebagai atau dari penimbul masalah begitu. Nah, memang yang jadi masalah kenapa dulu-dulu gak ada ini. Karena bumi ini punya yang namanya carrying capacity, daya dukung, daya tampung. Sebetulnya misalnya kalau terkait dengan krisis iklim seperti tadi disampaikan oleh Pak Edi, kalau kita tidak melampaui daya dukung, daya tampung, aman sebetulnya. Yang tadi bencana hidrometeorologi segala begitu tidak akan terjadi. Yang jadi masalah sekarang kita itu sudah sampai ke batas di mana daya dukung dan daya tampung lingkungan terlewati. Ini disebut sebagai carbon budget. IPCC mengatakan bahwa atmosfer kita itu bisa menampung sekitar 7.700 gigaton CO2. Sekarang kalau kita mau masih tetap di posisi tidak lebih, jadi kenaikan suhu rata-rata bumi tidak lebih 1,5 derajat Celcius dibanding pada pra-industri, maka sisa yang bisa kita tambahkan ke atmosfer tinggal 170 gigaton. Kalau mau 2 derajat masih sekitar 1.050-an gigaton. Posisinya seperti apa? 1,5 derajat itu seperti sekarang. Jadi 2024 itu adalah suhu rata-rata tertinggi yang pernah tercatat di bumi ini. Sudah lebih dari 1,5 derajat. Memang 2025 kemudian turun di bawah 1,5 derajat. Tapi intinya kalau kita bertahan di 1,5 derajat maka kondisi iklim kita seperti ini. Tantangan yang kita hadapi seperti ini. Nah, yang jadi masalah kalau lebih maka kemudian bencananya akan lebih besar. Nah kemudian gimana kita ngatasinya? Ya sekarang berarti kita harus sama-sama bertanggung jawab. Pertama yang kemudian bertanggung jawab, ya yang kemudian adalah yang menimbulkan. Makanya kemudian kita bagi itu. Dalam konteks dunia, maka kemudian kita punya Paris Agreement seperti tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Bahwa kemudian setiap negara, setiap parti yang ada kemudian punya kewajiban untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya. Nah itu yang kemudian harus diperkuat. Kalau boleh saya sampaikan profilnya seperti apa sih? Sebetulnya tahun 2023 pada saat COP ke-28 di Dubai, kita sudah menghitung, kita disebut sebagai global stocktake yang pertama. Jadi dihitung upaya kita seluruh dunia ini untuk kemudian mencoba menurunkan emisi gas rumah kaca seperti apa. Ternyata setelah dihitung proyeksinya belum ke 1,5. Bahkan masih lebih dari 2 derajat di akhir abad ini. Secara pesimistik, oh kita masih belum memenuhi. Tapi kalau kita lihat secara optimistik sebetulnya itu sudah ada penurunan yang sebelumnya 4 derajat. Oke, untuk bisa 1,5 derajat gimana? Untuk bisa 1,5 derajat maka harapannya di 2030 itu kita bisa turun -43% dibanding base year 2019. Dan di 2035 itu -60% dibanding base year 2019. Sebelum COP di Belem kemarin, UNFCCC menghitung dari NDC 3.0 165 negara begitu yang sudah menyampaikan NDC 3.0-nya yang harapannya itu tadi -60% dibanding base year 2019, ternyata baru -12. Artinya kemudian kita seluruh dunia ini, penduduk bumi ini harus meningkatkan semua upaya untuk
lebih menurunkan lagi. Nah, ini yang kemudian kesadaran di korporasi yang didorong melalui ESG itu relevansinya menjadi semakin kuat. Jadi mungkin sementara itu dulu. Terima kasih Pak Ari. Saya juga ingin tanyakan kepada Anda, mungkin dari global, yang menarik kita pantau adalah pergerakan geopolitik dan pergerakan statement-statement yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu cukup kontroversial Pak sejak tahun lalu, sejak dia elected as second term di Presiden Amerika Serikat. Dia mengatakan dia akan kembali lagi ke dalam penggunaan fosil. Lalu dia juga merasa bahwa climate change itu bukan sesuatu yang menjadi titik krusial. Jadi ada suatu kompas yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat bahwa climate change itu tidak lagi relevan. Bagaimana emerging market atau emerging developing country seperti Indonesia memandang hal tersebut dan apakah itu akan berpengaruh terhadap trajektori kita terhadap ESG ke depannya bagi bangsa kita? Silakan Pak. Ya, jadi sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri di kesambutannya. Dalam konteks Indonesia, letak geografis Indonesia, kondisi geografis Indonesia itu menyebabkan Indonesia vulnerable. Kita ini rentan terhadap dampak dari perubahan iklim. Fakta-faktanya sudah ada dan kita tidak bisa menafikan apapun yang kemudian dikatakan, didiksikan, diwacanakan, tapi kita sudah menerima dampaknya. Yang tadi bahwa ini bukan anomali, ini sudah pola. Jadi maksud saya begini, sebetulnya tanpa perjanjian internasional UNFCCC pun Indonesia sebagai negara yang terdampak ini ya kita harus bergerak. Jadi kalau kita bicara kemudian ke aksi untuk perubahan iklim, sebetulnya yang lebih penting untuk Indonesia walaupun kita sering yang kita bicarakan itu aksi-aksi mitigasi, sebetulnya adaptasi. Adaptasi itu walaupun misalnya Indonesia sudah berhasil memenuhi target NDC kita, tetapi kalau secara global tidak mencapai targetnya, kita tetap akan menerima ke dampaknya. Sehingga itu sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa mundur. Itu fakta yang terjadi di Indonesia ini. Jadi apapun statement yang diberikan oleh Presiden Donald Trump, kita tidak bisa menafikan ya bahwa memang dampak itu terasa nyata dan inilah praktik dan implementasi yang harus kita terapkan di seluruh Ya, industri di kalibrasi alam itu menurut saya lebih nyata dibanding statement-statement politik yang ada di dunia. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Ari dari KLHK. Bursa karbon sejauh ini sudah seperti apa? Karena ini sudah begitu sering dibahas, kita sangat tertarik untuk mendengar update-nya sejauh ini bagaimana? Sudah 2026 ya Pak ya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara bursa karbon itu dimulai di September 2023. Pada saat itu bahwa Presiden Joko Widodo menginaugurasi perdagangan karbon dalam negeri. Kemudian di Januari tahun lalu itu Pak Menteri LH meluncurkan perdagangan karbon internasional. Sekarang kalau kita lihat yang sudah diperdagangkan itu di angka 4.477 ton CO2 ekuivalen. Yang sudah laku itu 1,9 jutaan dan dari 1,9 itu 1 juta lebih sedikit sudah di retirement. Nilainya sekitar 91 miliar. Memang kalau dilihat ini masih terbatas. Kalau dilihat dari kebutuhan untuk menanam, sebetulnya begini, kalau bicara orang sering mengatakan bahwa salah satu tujuan dari di-create-nya skema perdagangan karbon ini adalah untuk pendanaan bagi proyek-proyek karbon. Tetapi sebetulnya di balik itu saya ingin memperkuat yang disampaikan Pak Edi terkait dengan tata kelola. Sebetulnya itu adalah bentuk untuk keadilan. Jadi begini, memastikan bahwa yang bertanggung jawablah yang kemudian membayar. Terlepas dari dia bisa melakukan sendiri atau kemudian dia minta tolong orang lain untuk melakukan yang dia kemudian membayar.
Nah itulah yang kemudian kita ingin pastikan, jangan sampai kemudian yang menanggung beban kayak saudara-saudara kita di Sumatera bagian utara kemudian menjadi korban, itu yang kemudian disebut sebagai eksternalitas. Sebetulnya kemudian apa, ya nilai ekonomi karbon termasuk pasar karbon yang ditanyakan itu adalah upaya untuk internalisasi biaya-biaya terkait dengan, krisis iklim atau perubahan iklim ini kepada yang bertanggung jawab. Jadi kalau ditanya tadi pasar karbon, ya seperti itulah.